Pak Teguh Tagaul, Ya. tadi Mas Budi mengatakan bahwa itu bisa berubah dengan sistem. Nah, secara budaya, apakah mungkin kita ini bisa mengubah kebiasaan kita atau budaya korupsi ini? Oh, saya percaya bisa. Ya toh. Kenapa saya bilang bisa? Manusia itu bukan benda mati, bukan mesin. Ya, dia makhluk rohani juga. Sehingga demikian dia pasti bisa berubah dengan pranata atau sistem yang dikembangkan begitu. Nah, sehingga dengan demikian saya percaya bahwa kalau memang ada dalam hal institusinya yang akan dibuat untuk perubahan itu, saya sungguh percaya bahwa ke depan kita banyak bisa melakukan perubahan. Yang penting kata Pak Sinamo tadi konsistensi membangun perubahan itu. Tapi apakah tadi membuat efek jerah dengan mempermalukan secara adat, apakah ada hukum adat yang bisa diterapkan kepada para pelaku korupsi? Ya, tentu setiap budaya mempunyai aturan tersendiri bagi mereka. Ya, tadi dikatakan tadi bahwa di Bali ada yang demikian. Ya. Dan saya percaya bahwa hal sebenarnya demikian. Pak, Pak Teguh, kita dengarkan dulu. Halo, selamat malam. Halo. Halo Selamat ya. malam. Malam Pak, Bapak dari mana? Siapa? Pak Abdul Aziz dari Sintang, Kalimantan Barat, Pak. Pak Abdullah. Ya, silakan Pak. Apa Abdul pertanyaannya? Aziz. Pak Abdul Aziz, silakan. Abdul Aziz, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, ya Pak. Gini, Ya. karena kita itu dijajah Belanda itu 350 tahun. Maka moral orang-orang tua kita dulu, ya maaf ngomong, kita masih terkena impasnya. Mungkin korupsi bisa diberantas itu mungkin 100 tahun yang akan datang itu baru bisa. 100 tahun lagi. Kemiskinan masih banyak, pejabat masih ingin kekayaannya bertambah, dia anaknya kuliah di Amerika, gajinya maaf ngomong, kalau 40 juta anak kuliah di Amerika 3 itu dari mana? Uangnya pejabat apa dia kan gitu. Dan kebutuhannya tiap hari. Inilah feodalisme yang masih tertanam di hati Indonesia, yang notabene-nya bahwa bangsa kita itu masih rendah moralitasnya. Dia tidak tahu dirinya, tapi bagaimana memperas orang lain. Terima kasih Pak. Selamat malam. Baiklah Pak Abdul Aziz. Jadi tadi mengatakan bahwa feodalisme masih ada 100 tahun lagi mungkin kita belum bisa menyelesaikan masalah korupsi ini. Pak siapa tadi? Pak Sinamo? Iya, saya kira tidak cukup satu pendekatan untuk mengatasinya ya. Jadi tadi pendekatan sistem apa? Sistem hukum terutama ya, agar orang dipersempit kemungkinannya untuk berbuat itu atau diganjar dengan dahsyat. Kemudian tentu sistem manajemen, organisasi, operasi organisasi tersebut sedemikian sehingga orang pun terhalangi untuk berbuat korupsi. Lalu seperti yang dikatakan Pak Hutagaul tadi adalah dalam satu kata sebenarnya pendidikan moral, pendidikan agama, pendidikan macam-macam sedemikian sampai orang mengerti bahwa korupsi itu bukan saja secara moral itu tidak baik, tapi juga secara personal, secara organisasional itu sangat tidak baik buat dirinya. Ya. Tapi Pak Sinamo selalu mengatakan memberikan motivasi agar orang bekerja untuk harkat dirinya. Nah, kalau hasil pekerjaannya ternyata gajinya kecil, tidak cukup untuk keluarganya, sehingga menimbulkan tadi korupsi, kan ada dikatakan korupsi by greed dan korupsi by need. Korupsi, katanya kalau korupsi karena kebutuhan itu bisa diterima lah daripada korupsi karena serakah. Iya. Ini sebelum dijawab, kita dengar dulu telepon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Dengan Yogi, Pak, Banten, Pak. Pak Yogi Abdullah Banten. Betul, Pak. Ya, silakan, Pak. Oke, selamat malam, Bapak-Bapak yang terhormat. Selamat malam. Tadi saya menarik, Pak, di mana korupsi adalah bagian penyakit para birokrasi dan bukan dikatakan budaya korupsi. Kalau boleh saya simak, Pak, sebetulnya pelaku korupsi ini pada saat dia menjadi PNS, Pak, itu sangat lemah, Pak. Sangat lemah merekrut PNS, di mana semua orang sudah tahu ingin menjadi birokrasi awal dari PNS itu tidak mudah dan bisa akan mudah kalau ada cash money. Pada saat dia menjabat, yang dia harus utamakan kembali cash money-nya pada saat dia ingin menjadi PNS. Jadilah seorang birokrasi yang dimana mental awalnya sudah dibekali dengan korupsi, Pak. Nah, kami melihat di sini alangkah
pejabat apabila merekrutmen satu PNS dilakukan seperti TNI, Pak. Yang dimana dibutuhkan pejuang untuk membela negara. Nah, di PNS kita tidak seperti itu, Pak. Dibutuhkan PNS yang mengasih uang. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Oke, terima kasih Pak Yogi. Nah, kembali ke Pak Jansen Sinamo. Tadi ketika seseorang bekerja, kemudian hasilnya dia ingin bekerja dengan baik, ya, memperoleh harkat martabat, tapi gajinya kecil. Tadi ada korupsi karena kebutuhan, korupsi karena keserakahan. Gimana Anda bisa menjelaskan ini? Saya kira yang terjadi di Indonesia sekarang ini bukan korupsi pegawai kecil. Ya. Itu kan ya terjadi juga barangkali, ya. Tetapi itu kan bisa diabaikan lah kecilnya. Yang terjadi dengan skala besar-besaran, skala gila-gilaan oleh mereka-mereka yang memiliki kekuatan power yang dioperasionalkan secara abusif dan kemudian merugikan negara dan merugikan masyarakat dengan angka yang gila-gilaan. Saya kira di situ dia. Nah, tapi tadi ketika Pak Yogi bilang, apakah itu karena pola rekrutmen kita yang salah dalam? Itu tentu sebagian ya. Artinya ketika mau masuk pegawai negeri pun sudah harus menyetor gitu kan. Dan kemudian dalam jenjang birokrasi selanjutnya pun dari eselon ke eselon, dari jabatan ke jabatan mesti ada juga itu pun mempersubur itu. Ya kan? Sekarang bagaimana sebetulnya menumbuhkan etos bahwa kalau Anda bekerja sebagai pejabat negara, walaupun golongan terendah sampai golongan tertinggi, Anda ini punya martabat, cukuplah nikmati pekerjaan, jangan jual jabatan Anda untuk profit. Itu tugas saya. Ya. Tugas saya kan melakukan banyak sekali pelatihan dan seminar untuk memberi harga diri baru kepada baik, masyarakat. Ada telepon kembali masuk, silakan. Halo, selamat malam. Dari mana, siapa? Halo. 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 Pak, volume televisinya dikecilin, tolong Pak. Halo. Oke, silakan lanjutkan Pak. Ya, jadi orang seperti kami, guru etos gitu ya, motivator, itu salah satu tugasnya adalah kembali untuk menyentuh kejiwaan seseorang. Karena sebenarnya Tuhan itu menciptakan manusia dengan harkat, dengan martabat, dengan marwahnya. Hanya apabila kita bersesuai dengan hakikat asli, martabat asli yang diberikan Tuhan itu, kita bisa memiliki kebanggaan dan harga diri. Saya yakin dan percaya mereka yang mencuri, mereka yang korupsi, sebenarnya terhadap dirinya itu mereka ada secercah rasa malu sebenarnya, tidak bangga. Tapi itu ditutupi dengan tegar dan ditutupi dengan militan, lalu membuat penampilan katakanlah luar yang seolah-olah itulah kebanggaan baru. Basically inside of their soul saya kira ada rasa malu di situ. Malu sebagian dari iman kan. Jadi manusia dan pekerjaan, manusia secara alamiah diberikan kekuasaan, kemampuan oleh Tuhan untuk mengembangkan pribadinya dan bekerja. Nah, dalam kebudayaan, apakah manusia bekerja itu dulu untuk apa sih sebenarnya manusia bekerja? Kan dulu dari pemburu, kemudian jadi petani, terus jadi pedagang. Nah, siklus ini mengakibatkan apakah dengan demikian manusia ini menjadi sangat memuja materi? Apa artinya materi bagi kita? Sebenarnya kan kalau kita lihat secara sederhana gitu, sebenarnya pada mulanya itu sebenarnya bentuk-bentuk pekerjaan itu sifatnya fungsional. Ya kan, kita lihat dengan jelas itu pada masyarakat pramu gitu. Nah, menurut saya memasuki dunia yang semakin modern ini, saya kira ada satu aspek di dalam kerja itu yang menjadi punya aspek kultural gitu, di mana kerja ini bukan hanya sekedar masalah fungsional, misalnya katakanlah untuk cari makan gitu, cari uang gitu kan, tapi juga masalah proud, masalah harga diri, masalah kebanggaan gitu. Nah, saya kira memang inilah saya kira persoalan kita gitu, karena justru tepat pada masalah inilah itu karena terjadi pergeseran nilai di dalam masyarakat gitu. Itu apa yang menjadi kebanggaan seseorang itu belum tentu apa yang menjadi kebanggaan orang-orang di sekitarnya. Tadi misalnya sebagai contoh dibahas itu, dan kita juga barangkali Mas Norka ingat itu di salah satu novelnya Pak Pram misalnya, korupsi itu misalnya gitu kan. Itu adalah bahwa orang bekerja keras itu saja
tapi situasi keluarganya seperti itu gitu ya kan, sehingga itu tidak membuat kebanggaan gitu. Jadi kebanggaan itu sendiri lantas punya aspek yang beragam karena memang terjadi pluralisme nilai juga sebenarnya gitu, di mana terjadi pertarungan ini sebenarnya. Jadi etos kerja lama itu mulai tergerus dengan tuntutan-tuntutan sosial budaya dan ekonomi baru gitu. Itu apakah karena lahirnya kapitalisme, modernisme mengakibatkan tadi ada persaingan usaha, persaingan memperoleh martabat dan harga? Iya. Oke. Sebelum diteruskan kita berhenti sejenak, pemirsa, tunggulah di JAK TV.